Assalamualaikum sahabat dan sahabati semuanya. Tentunya kalian tahu film anime bukan? Nah, di sini kita mereview film anime yang berjudul Demon Slayer Mugen Trail yang tayang pada tahun 2020. Langsung saja ke videonya. Essa censura, eis a nova criatura pela rua mais escura, brilhando mais que a luz do neon. Deixa isso fluir, irmão. Awal cerita film dimulai di sebuah stasiun kereta api. Terlihat Tanjiro, Inosuke, serta Zenitsu yang mengendap-endap untuk memasuki kereta agar tidak diketahui polisi stasiun sebab mereka membawa senjata. Haha. Setelah berhasil memasuki kereta api, si Raja Daratan yang bernama Inosuke terlihat sangat bergembira. Pasalnya, ia baru pertama kali menaiki kereta api ini. Singkat cerita, mereka bertemu pria berambut merah yang gimbal yang bernama Rengoku-san yang sedang asik makan dengan begitu lahap sampai mereka terheran-heran. Tanjiro menghampiri Rengoku-san yang sedang asik makan dan memperkenalkan Inosuke serta Zenitsu kepada Rengoku-san. Di sisi lain, Inosuke si Raja Daratan terus berteriak gembira dan membuat Zenitsu jengkel. Singkat cerita, datanglah seorang petugas kereta api untuk memastikan semua penumpang membeli tiket. Dan tidak lama setelah itu, lampu kereta seketika berkedip, disertai bau busuk tanda adanya iblis. Rengoku-san yang mengetahui hal itu lalu bergegas dan menghampiri iblis tersebut. Dengan gerakan yang sangat cepat, Rengoku-san pun berhasil mengarahkan pedangnya dan mengenai tepat di leher iblis. Tanpa adanya perlawanan yang berarti dari iblis tersebut. Namun ternyata ada dua iblis di kereta itu. Dengan sigap, Rengoku-san bersama Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu menghampiri iblis yang ingin memangsa para penumpang di kereta api. Singkat cerita, mereka tertidur. Nah, disinilah awal mula tragedi terjadi. Ternyata, petugas kereta api tersebut bekerja sama bersama iblis untuk membunuh para penumpang di kereta api. Iblis di kereta api itu memiliki kekuatan hipnotisnya untuk membuat mimpi yang bahagia. Keempat anak-anak rela menjadi pesuruhnya dengan imbalan mereka akan mendapatkan mimpi yang bahagia, agar bisa bertemu keluarga yang telah meninggal. Singkat cerita, semua orang terjebak di dalam alam mimpi yang bahagia, yang membuat mereka bertemu dengan orang yang mereka sayangi. Tanjiro yang bertemu dengan keluarganya yang telah dibantai habis oleh iblis. Ia tampak sangat bahagia dengan meneteskan air mata. Sementara itu, Zenitsu yang bertemu wanita yang ia sukai tak lainnya itu bernama Nezuko. Ia seorang iblis baik, adik dari Tanjiro. Dan si babi yang bernama Inosuke bermimpi dengan mewujudkan keinginannya untuk menjadi pemimpin regu. Berbeda halnya Rengoku-san yang merindukan suasana rumah dan kenangan di saat ia masih berada di rumah berlatih bersama ayahnya serta adik laki-lakinya yang selalu rindu kepadanya. Para pengikut iblis hipnotis tersebut melakukan aksinya untuk menghancurkan inti spiritual dari para pembasmi iblis. Tapi sayang, alhasil semua itu sia-sia. Di sisi lain, Tanjiro mulai tersadar bahwa ia yang berada di dalam mimpi, dan adiknya yang seorang iblis bernama Nezuko berusaha untuk membangunkan kakaknya dengan membenturkan kepalanya sampai mengeluarkan darah. Seketika itu pun air matanya keluar dan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Sama halnya di dunia mimpi, Inosuke bermuka babi serajatan para pengikut iblis sekolahan untuk menghancurkan inti spiritualnya, sebab Inosuke mengetahuinya dan berusaha untuk menangkapnya. Hahaha. Hal yang sama pun terjadi kepada pengikut iblis yang jahat saat ia berusaha masuk ke dunia mimpi Zenitsu. Ia kewalahan karena di sana sangatlah gelap. Sementara itu, Tanjiro berusaha untuk keluar dari dunia mimpi. Ia mencari jalan keluar dari mimpi tersebut. Saat ia tersadar, ia langsung diserang oleh para pengikut iblis. Berbeda halnya dengan pengikut iblis yang memasuki dunia mimpi Tanjiro.
Ia tak ingin melukai inti spiritual Tanjiro, sebab ia sangat kagum dengan dunia mimpi Tanjiro yang begitu indah dan hangat. Dengan hebat Tanjiro bisa mengatasi mereka semua. Tanjiro menyadari bahwa masih ada iblis di kereta ini. Lalu ia bergegas dan mencari iblis yang mempengaruhi semua penumpang kereta. Singkat cerita, bertemulah mereka di atas kereta api. Tanpa membuang waktu lama, Tanjiro bertarung melawan iblis yang mempunyai kekuatan hipnotis tersebut. Tanpa banyak membuat narasi kentang, alhasil Tanjiro mampu membunuh iblis yang berkekuatan hipnotis tersebut. Ternyata dan ternyata lagi, iblis itu tak mati. Ia tetap hidup, tubuhnya menyatu dengan semua gerbong kereta. Tanjiro pun kewalahan untuk menjaga semua gerbong kereta yang telah dikuasai oleh iblis tersebut. Dan saat itu pun Inosuke, si Raja Babi Daratan, datang dari gerbong belakang lalu membantu Tanjiro menjaga seluruh penumpang di kereta. Dengan sangat cepat, iblis pun menguasai seluruh gerbong kereta. Tanjiro, Inosuke, dan Nezuko berusaha menjaga para penumpang yang tertidur karena pengaruh dari hipnotis iblis tersebut. Secara tak terduga, Rengoku-san bangun dan mengayunkan pedangnya ke seluruh penjuru gerbong. Hal itu membuat kereta api bergoncang hebat. Singkat cerita, Rengoku-san memerintahkan Inosuke dan Tanjiro untuk mencari persembunyian iblis tersebut dan lalu membunuhnya. Setelah mengetahui persembunyian iblis tersebut, Inosuke mengeluarkan perampasan binatang taring kedua untuk menghancurkan iblis tersebut. Namun sayang, hal itu sia-sia. Iblis itu pun cepat bergenerasi menyembuhkan lukanya. Tanjiro lalu meminta Inosuke untuk menyerangnya secara bersamaan agar bisa menghancurkan iblis tersebut. Dengan tarian Dewa Api Kagura, iblis pun berhasil dikalahkan. Seluruh tubuhnya yang menguasai kereta itu pun hancur. Singkat cerita, Akaza, si iblis bulan, pun datang lalu menyerang Tanjiro yang sekarat karena pertarungan melawan iblis hipnotis tadi. Tapi dengan sigap, Rengoku-san menjaga Tanjiro dan mengayunkan pedang kepada iblis bulan. Mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Rengoku-san, iblis bulan yang bernama Akaza mengajak Rengoku-san untuk bergabung bersamanya menjadi seorang iblis dengan iming-iming hidup yang kekal abadi. Waduh guys. Namun hal itu ditolak oleh Rengoku-san dan berkata, lahir, tumbuh, mati, ini adalah makhluk berumur pendek seperti manusia. Ini sangatlah indah, ujar Rengoku-san. Mendengar jawaban yang keluar dari mulut Rengoku-san, iblis bulan yang bernama Akaza tampak marah. Ia mengeluarkan teknik darah iblis untuk menyerang Rengoku-san. Mereka pun saling bertempur dengan kekuatan yang sangat besar. Iblis bulan memiliki kekuatan meregenerasi tubuh yang sangat cepat. Setiap kali ia terluka, tubuhnya selalu bisa kembali pulih. Rengoku-san berupaya untuk bisa mengalahkan iblis bulan tersebut dengan memenggal kepalanya. Alhasil itu semua sia-sia karena iblis bulan yang bernama Akaza sangatlah kuat. Dengan tubuh yang penuh dengan luka, Rengoku-san terus melanjutkan pertempuran. Dengan kekuatan penuh, Rengoku-san pun mengeluarkan kekuatan napas api Estoria. Terlihat pedang dari Rengoku-san berhasil mengenai leher iblis bulan Akaza. Kemudian dibalas oleh iblis bulan yang bernama Akaza memukul tepat di bagian jantung Rengoku-san. Hal itu seketika membuat luka di tubuh Rengoku-san semakin parah. Melihat Rengoku-san yang sudah mulai tak berdaya serta matahari yang sudah mulai terbit, iblis bulan pun meninggalkan pertempuran bagaikan seorang pecundang, dikarenakan dia takut akan matahari. Dengan tubuh yang dipenuhi luka dan darah pun berceceran keluar dari tubuh Rengoku-san, diiringi senyuman hangat dari Rengoku-san. Akhirnya, ia tewas akibat pertempuran melawan iblis bulan. Dunia pun berduka diiringi dengan kesedihan Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, dan seekor burung pembawa berita yang melihat kejadian itu langsung, lalu memberikan kabar duka kepada para sahabat Rengoku-san.
声が